Ini saudara sebenarnya berapa besar sih pajak hiburan berkontribusi pada pendapatan negara? Director of DDTC Fiscal Research and Advisor, Bawono Kristiaji sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Mas Bawono, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Apa Oke, kabar? Mas, ini sebelum kita lebih dalam lagi mengupas soal pajak hiburan tertentu, mungkin bisa Ya, diperjelas, diluruskan gitu, Mas. Ini sebenarnya memang kenaikan pajaknya tuh setinggi itukah yang diprotes oleh pengusaha atau enggak gitu? Karena Kemenq bilang enggak kok, enggak sebesar itu gitu. ya. Jadi kalau kita lihat, ini mungkin meluruskan juga ya, yang kita bicarakan di sini yang jadi polemik ini kan sebenarnya pajak hiburan tertentu ya, Mm-mm. hanya ada 5 tipe di situ. Tapi kalau kita lihat pajak hiburan, dulu namanya pajak hiburan, sekarang itu adalah pajak atas barang dan jasa tertentu, atas jasa hiburan gitu ya. Itu sebenarnya secara umum malah justru tarifnya batas atasnya turun. Mhm. Seperti itu. Jadi kalau dulu itu maksimal itu diberikan di angka 35%, sekarang malah justru 10%. Nah, yang menjadi menarik adalah yang untuk jasa tertentu. Kalau dahulu di Undang-Undang PDRD, itu memang sudah batas atasnya itu sudah diterapkan dulu 75% juga maksimum. Tapi tidak ada batas bawahnya. Baru kali ini kemudian ditambah melalui Undang-Undang HKPD ini ada batas bawah 40%. Jadi range-nya nanti di Pemda itu masing-masing Pemkab dan Pemkot ya. Jadi karena ini pajak daerah di tingkat kabupaten dan ini yang mendapatkan tarif baru yang dianggap berpola sebenarnya lebih sedikit. Kalau dulu tadinya ada pagelaran busana, terus Iya. kemudian ada panti pijat itu juga masuk dalam ruang lingkup yang sampai 75%, sekarang itu mereka maksimal hanya sampai 10%. Jadi lebih sebenarnya malah justru lebih merelaksasi kalau kita baca secara umum ya. Jadi ada Hmm. keberpihakan juga pada dunia hiburan sebenarnya secara umum seperti itu. Hanya untuk yang hiburan tertentu saja ini yang akhirnya Ya, memprotes. Padahal sebenarnya kan ada kita gambarkan seperti cukai rokok gitu ya Mas ya, yang ya. dibuat tinggi untuk salah satunya adalah membatasi gitu. Apakah sebenarnya tujuan pemerintah juga itu Mas untuk pajak Ya, hiburan tertentu ini? betul. Jadi kan gini, untuk pajak hiburan ini kan sebenarnya pajak atas konsumsi. Jadi ketika kita bicara tentang pajak yang berorientasi pada seberapa orang untuk mengkonsum, ini berarti ketika sebenarnya objektifnya bisa saja tidak hanya penerimaan, tapi juga mengubah behavior. Jadi juga ada masalah keadilan dan sebagainya di situ. Hmm. Nah, behavior apa yang sebenarnya berupaya untuk dikelola oleh pemerintah sebenarnya kerangkanya ini kan kalau kita lihat ini kan hiburan yang lebih tertentu ini kan lebih dewasa ya. Hmm. Jadi mungkin saja memang ini loh sebenarnya kerangkanya kita pengen membedakan antara hiburan yang memang rekreasi, bioskop yang lebih umum dengan yang sebenarnya lebih spesifik, lebih segmented. Oke. Jadi itu adalah hiburan tertentu. Jadi dan itu justified juga dalam konteks pajak bahwa kita menerapkan multiple tarif, jadi ada tarif yang berbeda untuk jenis-jenis barang atau jasa tertentu seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya kalau tadi Mas Bawono menilainya adalah ini kan pajak untuk yang dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Ada yang memprotes misalnya nih karaoke keluarga itu kan sebenarnya nggak masuk. Lalu juga ada spa yang sebenarnya untuk kebugaran. Itu gimana? Apakah itu saja yang perlu direvisi supaya yang lain tetap akan kena pajak yang sudah beratur sekarang? Jadi, nah ini menarik ya. Kalau kita membicarakan tentang jenis-jenis jasanya dalam Undang-Undang HKPD, memang dibutuhkan adanya penjelasan lebih lanjut Hmm. mengenai skupnya. Jadi kalau semisal, apakah karaoke yang sebenarnya memang disasar untuk mungkin ya perilakunya atau eksternalitasnya itu lebih dikelola, itu apakah karaoke secara umum atau karaoke yang memang dewasa? Nah ini yang tidak belum terlalu clear ya di dalam Undang-Undang HKPD. Celakanya begini, kalau Undang-Undang HKPD ini kan sebenarnya dibentuk di pemerintah pusat dengan DPR, tapi kemudian interpretasinya nanti atau implementasinya juga nanti diberikan kepada pemerintah daerah. Iya. Jadi yang ditakutkan adalah adanya deviasi pemahaman ini yang sampai ke daerah, akhirnya mereka
mungkin secara umum saja udah deh semua karaoke, udah deh semua spa, walaupun misalkan spa juga ada yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kesehatan dan Hmm. sebagainya, seperti itu. Oke, artinya kalau keputusan insentif, oh bukan keputusan ya, memang sudah ada dalam undang-undang itu, Betul. akan apa, jadi bias juga Mas nanti di setiap Pemda? Jadi kalau begini, kalau Hmm, rancang bangunnya, Undang-Undang HKPD ini kan sebenarnya wujud dari desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal di Indonesia ini kan berarti pemerintah pusat memberikan koridor, memberikan batasan, kerangkanya seperti apa dan objektifnya apa. Nanti bagaimana implementasinya di daerah itu masing-masing memiliki karakteristik. Jadi lebih memberikan ruang bagi daerah untuk mereka meresponsnya akan seperti apa. mhm. Nah, insentif dalam hal ini tentu saja, misalkan kita melihat apakah ada daerah-daerah tertentu yang mungkin lebih berpihak pada sektor pariwisata, ya silakan saja nanti misalkan di situ ada insentif yang lebih banyak. Tapi mungkin saja ada daerah-daerah memang pengen mengelola perilaku mungkin untuk yang hiburan tertentu tersebut dan itu juga sah-sah saja. Jadi ini Oke. adalah kerangka desentralisasi fiskal yang dibuat oleh pemerintah pusat dan nanti bolanya ini adalah di Pemkab dan Hmm, Pemkab masing-masing seperti itu. oke. Keputusannya insentifnya buat siapa, besarannya berapa, itu ada Yes, di Pemda? betul. Jadi Oke. insentif ini kan sebenarnya sudah diatur dalam Hmm, undang-undangnya. Jadi ini bisa dua track juga ya. Jadi bagaimana misalkan nanti setiap Pemda misalkan mereka membuat perkada. Jadi kok perkada, perda ya, perda. mhm. Di dalam perda tersebut itu kan nanti ada aturan-aturannya dan kemudian nanti di turunannya lagi peraturan kepala daerah ini bisa saja ada skema insentif, misalkan berlaku secara umum untuk satu sektor tersebut. Oke. Atau nanti bisa juga berdasarkan permohonan dari setiap wajib pajak daerah tertentu gitu ya. Misalkan nanti ini tidak berlaku secara umum, tapi misalkan hanya diberikan untuk wajib pajak A, B, C tertentu saja. Hmm, Itu. Jadi ini sudah dimungkinkan. Dan kalau kita masih kurang ini ya apa misalkan kan ada pertanyaan kenapa sampai nanti ke MK atau perlu atau tidaknya SE. Sebenarnya di dalam Undang-Undang HKPD juga ada salah satu pasal juga yang kita lihat di pasal 97, ini pemerintah pusat pun juga sebenarnya memiliki mhm. peluang untuk mengkoreksi atau membuat suatu kebijakan tarif yang berlaku secara nasional untuk pajak daerah. Nah, ini sebenarnya Hmm, dimungkinkan dan ini nanti bentuknya adalah produknya peraturan pemerintah. Jadi dimungkinkan tapi ada syaratnya. hmm. Misalkan itu berkaitan dengan proyek strategis nasional dan sebagainya. Jadi lebih ada kriterianya Oke. seperti itu. Oh, tapi berarti industri hiburan ini nggak masuk ya Mas ya, proyek, strategis nasional berarti? Nggak bisa Kita pakai. kita nggak tahu kalau misalkan nanti adalah pariwisata itu genjot dan di mana hiburan tertentu tersebut itu Oke. profit itu juga sebenarnya kan dimungkinkan seperti Hmm. itu. Ini sebenarnya untuk pajak hiburan ini berapa besar sih Mas kontribusinya untuk pendapatan negara? Kalau untuk ini sebenarnya kan kalau pajak hiburan ini kan dipungut di tingkat daerah ya. Jadi ibaratnya kalau kita pengen melihat ini pasti di bagaimana kontribusinya terhadap total pajak daerah secara nasional ya. Jadi ibaratnya dari sekitar 400-an kabupaten kota di seluruh Indonesia. Iya. Ini kontribusinya cuma sekitar 2%. Jadi sebenarnya cukup Mmm, kecil. Jadi kalau untuk pajak hiburan dan ini juga seluruh hiburan bukan hanya hiburan tertentu yang tadi kita oke. bicarakan. Jadi di sini sebenarnya ini masih kalah misalkan pajak atas hotel atau misalkan juga restoran Mhm. atau juga pajak MBLB yang mineral, logam gitu segala macam. Jadi masih di bawah sektor-sektor tersebut. Kecil sekali ya berarti ya, 2% untuk, sektor hiburan ini secara keseluruhan ya Ya, Mas ya harus betul, digarisbawahi ini. Nah, betul. kalau misalnya ini oke sudah ada insentif dari pemerintah sudah perbolehkan untuk pemerintah daerah memberikan insentif, akankah berarti pendapatan daerah ini makin kecil Mas dengan adanya insentif ini? Kita perlu melihatnya begini ya. Jadi kalau banyak penelitian terkait konteks pajak daerah dan performance-nya di Indonesia gitu ya, performance pajak daerah di Indonesia, kita melihat bahwa justru pajak daerah itu adalah jenis pajak-pajak yang relatif buoyan atau elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi Mmm, ketika pertumbuhan ekonominya tinggi, pertumbuhan sektor tersebut tinggi, biasanya pajaknya akan mengikuti. Cara berpikirnya berarti kalau kita lihat
Justru ketika sektor tertentu atau ada genjotan ekonomi, aktivitas ekonomi tertentu, ini malah justru sebenarnya pro terhadap kebijakan pajak itu sendiri. Jadi ibaratnya malah justru diberikan ruang untuk lebih berkembang dan itu nanti secara natural akan mengikuti pajaknya bertumbuhnya seperti itu. Jadi kita perlu melihatnya insentif ini sebenarnya juga bisa sebenarnya akan ada multiplier berikutnya dan ketika mereka berkembang juga pajaknya akan semakin tinggi. Hmm. Kalau misalkan ditanya apakah ini nanti juga akan menggerus penerimaan. Sebenarnya begini juga, kalau kita lihat di pusat ini ada, kalau di pajak pusat ya, sudah ada yang namanya tax expenditure framework atau ada reportnya juga. Apa itu? Jadi setiap subsidi melalui sistem pajak, yaitu insentif-insentif, itu harus dikelola. Dikelolanya dengan cara apa? Didata, siapa yang mendapatkan, berapa revenue foregone-nya, dan itu kemudian dipublish kepada publik, sehingga publik juga tahu berapa banyak nih pajak yang hilang gitu ya, atas nama insentif dan juga dorongan ekonomi. Ah, Ini yang mungkin perlu juga ditularkan ke daerah dengan ya. adanya kita melihat ya dengan kegairahan untuk memberikan insentif dan sebagainya seperti itu. Oh, hitung-hitungannya berarti tepat ya untuk masalah Yes, insentif ini. Oke, Mas betul. Bawono, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas. Sama-sama. Terima kasih Bapak sekali.